Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan ilmu penglaris. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilakan Vita. Jin berbentuk seperti monyet. Apa dampaknya, apa efeknya setelah punya jimat ini bagi jualan Anda atau usaha Anda? Makin rame, makin laris. Terbukti. Terbukti. Dapat jimat itu dari mana ya? Dikasih dari orang? Teman. Dikasih? Aku sebenarnya pertama mencoba untuk gimana caranya usahaku ini biar nambah rame. Dan aku nanya-nanya. Teman aku kan punya ilmu seperti yang kayak gitulah. Nah, akhirnya dia ngasih aku jimat batu kayak gitu. Aku suruh coba. Oke. Jadi dikasih ya? Dikasih. Tujuan Anda untuk datang ke sini? Untuk menghilangkan si jin itu, aku ingin kembali ke jalan yang benar. Oke. Baik. Mudah-mudahan tujuan Anda bisa tercapai pada malam hari ini. Iya. Dan sebaiknya Anda ceritakan semuanya selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya kepada teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Vita, tinggal di rumah bernomor 108. Dia terlahir pada tanggal 7 Mei 99. Saya melihat ada ritual yang dilakukan Vita. Ritual itu telah memanggil sosok gaib yang meminta imbalan. Karena Vita selama ini telah dibantu olehnya, oleh sosok jin. Di tubuh Vita saya melihat rangkaian-rangkaian tulang belulang dan berupa mayat busuk hadir di sini. Pakaian compang-camping, usus terburai. Saya mencium hawa amis dan darah di Vita. Saya akan pecahkan teka-teki misteri ini pada malam hari ini untuk Vita. Halo, silakan Roy. Selamat malam, silakan duduk. Baiklah, nama Vita. Iya. Tanggal lahir 7 bulan 5 99. Iya. Nomor rumah 108. Ya. Vita usahanya adalah menjual makanan, nasi goreng. Nasi goreng, mie, kue tiaw. Ini juga Iya. punya ilmu penglaris Iya. dan suka melakukan ritual menyembah siluman berbentuk monyet. Saat ini mau melepaskan semua makhluk-makhluk itu karena takut dan khawatir anaknya nanti kenapa-napa. Iya. Betul ya? Iya. Oke. Seperti itu ya. Saya lihat di sini kok, apakah kamu membawa sesuatu barang atau apakah itu? Ada? Oh iya? Ya. Saya boleh minta sarung tangan di sini? Ini apa ya? Semacam batu. Batu yang tadi kamu bilang dikasih dari temen dan diritualkan itu. Iya. Boleh dibuka? Ya baik, thank you. Terima kasih. Ini semacam kadal ya, Roy? Iya. Buaya, bukan? Kayak cicak. Cicak. Kayak cicak ya. Cicak. Di sini sejenis cicak tapi bukan cicak. Kadal. Kadal. Oke. Ini adalah siluman atau jin atau apa yang kamu lihat, Roy? Jadi saya ngeliat di sini, saya kok ketika saya melihat itu, saya tidak lihat siluman monyet.
Tapi entah kenapa saya lihat itu, saya lihatnya kadal. Bukan siluman monyet, tetapi siluman kadal. Sosok ini ada di batu yang dia bawa itu, Roy? Saya lihat ada. Ada di batu yang dia bawa. Kok saya ngerasa ya, jujur ya, apa yang saya katakan ini berdasarkan vision saya dari mata batin saya. Dan saya juga berharap Anda menjawab sejujur-jujurnya. Entah kenapa batunya itu sama kamu nggak nyatu sama sekali. Maksudnya, Roy? Jadi batunya yang kamu pegang tidak ada chemistry-nya sama kamu. Jadi saya merasa dia itu kayak hewan peliharaan, tapi berupa batu. Tapi nggak, menurut sama majikannya, nggak ngerasa ada faedahnya juga. Itu sih yang saya baca. Apakah betul? Kamu tidak pernah ngajak ngomong, kamu nggak pernah iniin dia, mandiin dan segala macam. Kalau untuk ngajak ngomong sih aku jarang ya, tapi kalau untuk buat ritualin mah setiap Jumat Seperti kliwon, apa ritualnya? motong ayam hitam. Seperti itu. Itu Tiap ajaran malam. siapa sih? Tiap malam Jumat Ya, atau Ayam cemani maksudnya? ya cemani atau ayam hitam. Ayam hitam Mhm. Oke, ayam hitam biasa. Diapain? Dipotong? dipotong. Darahnya kan kita ini masuk terus kita mandiin air kembang gitu. sama darahnya. Kok ngeri banget ya? Oke. Setelah kamu melakukan ritual, apa yang kamu rasakan? Aku sih Bisa langsung manggil makhluk-makhluk itu, siluman itu? enggak, Pernah berkomunikasi dan berinteraksi? belum. Berkomunikasi dan berinteraksi belum. Palingan Jadi sebenarnya ritual yang dilakukan jangan-jangan ya betul kata Roy, nggak ada chemistry, nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. gunanya gitu. Justru itu ditanya pernah lihat belum, ditanya gimana rasanya juga belum pernah ngerasain gimana. Saya ngerasain justru batu itu kayak punya kehidupan sendiri, tapi kalau di tangan orang yang salah juga. Jadi akibatnya ya, jadi dia nggak tahu sebenarnya ini buat apa ya, dan ini kok nggak bisa ngobrol. Dan you know what, tadi saya nanya gini, kamu pernah ajak ngobrol gak? Kalau jarang ajak ngobrol sih jarang ya, itu kan jarang, bahkan tidak pernah sebenarnya. Dan saya ngelihat batu itu asing banget di tubuh kamu sebenarnya, tidak menyatu secara apa ya, chemistry-nya nggak dapet, secara energi nggak dapet, Nggak nyambung nggak energinya. nyambung. Nah ini makhluk ini gimana? Makhluk Roy? ini mendiami itu, tetapi sebenarnya itu yang mendiami batu itu. Berarti dia liar kemana gitu? Iya, bahkan dia nggak tahu sebenarnya yang isinya bukan monyet, tapi malah ginian. Tapi ini sebenarnya jahat nggak sih kok? Sebenarnya jahat atau tidak, ini sih bersifat netral, tapi suka menampakkan dirinya tiba-tiba. Kamu pernah masuk diganggu ini juga kalau lagi mandi tiba-tiba muncul? sering sih. Hah? Sering. Sering. Gimana ceritanya maksudnya? Kayak ada binatang gitu Kayak ya? ada muncul. tiba-tiba muncul gitu di tembok. Ya, Kamu nggak pernah curiga itu makhluk-makhluk atau enggak, jin karena gitu? aku orangnya enggak terlalu peka dengan hal-hal yang gitu. Oke, Kalau aku mungkin udah disiram atau gimana takut ya. iya. Itu dia. Nah tadi kamu bilang punya jimat-jimat ini untuk buat usaha kamu jadi laris gitu. Iya. Itu bener Roy? Dengan makhluk ini? Usaha laris atau tidaknya, kebetulan bintang keberuntungannya lagi besar di dia. Tapi kebetulan juga sedang memegang batu ini. Jadi seolah-olah karena batu ini dia jadi banyak customer atau klien. Coba kalau batunya dicabut, saya yakin dia masih banyak yang mau. Nggak ada hubungannya Customer, ya, nasi nggak ada gorengnya. pengaruhnya dengan pelanggannya dia gitu. Betul sekali, nggak ada ngaruhnya. Coba kalau misalnya kita kasih tantangan batunya hancur, dan saya ngerasa nasi gorengnya, kue tiaunya itu tetap masih laku-laku aja. Karena entah kenapa ya, ini kayak kita punya gadget device sama kita kan selalu kontak dengan gadget dan satu devices. Kamu tuh nggak
nggak tahu cara pakainya, kemudian nggak pernah dipakai dan nggak tahu ini apaan sebenarnya. Cuma punya aja. Cuma punya aja gitu. Oke. Itu kayak kita punya gadget tapi Iya. gue gaptek nih gimana ya? Nggak Udah bisa gue taruh dipakai. aja. Kamu lihat kebayang nggak gitu. sih gambarannya? Tapi pertanyaan Itu saya, aja Roy, sih, iya. makhluk ini Iya. membahayakan partisipan kita nggak? Sedikit membahayakan partisipan kita karena dia datang di menembus mata batin membongkar semuanya sebenarnya. Tetapi balik lagi dan baik lagi bahwa ini tidak ada chemistry-nya, seharusnya sih tidak apa-apa. Artinya dia tidak nyaman saat ini. Ceritanya membuat dia terpojok gitu. Padahal kita tidak membuat terpojok. Itu yang saya rasakan. Ya, jujur sih. Kalau kamu punya batu, kalau saya jadi kamu, saya punya batu ini, saya hancurin. Saya punya keyakinan nasi goreng saya tetap laku loh. Masih naik gitu. Dan masuk lagi nih ya, sorry ya, saya akan kasih tau kamu. Dan masuk lagi, kamu masuk ke yang ojek online untuk nganterin makanan kayak atau apa, masukin di situ dan segala macam. Banyak cara ya? Banyak cara. Sekarang bukan cara batu yang bekerja, tapi cara teknologi. Itu dia. Maksudku Bukan gitu. cara batu yang bekerja. Iya. Walaupun orang ingin melihat, Marketingnya Iya. walaupun memang dari kemarin episode yang lalu banyak sekali ya yang masih seperti itu memang ada, tetapi untuk pengelarisan kita juga bisa melakukan promo, Iya. melakukan apapun dengan gadget. Setiap orang sebentar-bentar lihat gadget di salah satu Instagram sosial media. Kalau kamu nggak pakai gini, kira-kira pede nggak bawa nasi goreng kamu, makanan yang kamu buat, dagangan kamu tetap laris? Nggak pede. Nggak pede. Nggak pede. Karena udah terlanjur pakai sekali, susah untuk ngelepasinnya. Ya itulah ciri-ciri orang yang nggak percaya diri, jadinya gitu. Mungkin jadi suges ya. Jadi sugesti. Padahal nggak ada pengaruhnya apa-apa. Iya, karena dua device yang berbeda gitu. Jadi satunya orang, satunya gadget, tapi nggak bisa cara pakaiinnya. Sebelum kamu pakai ini, kondisinya seperti apa? Lariskah atau sepi justru? Ya nggak terlalu rame sih, Begitu pakai ini, batu ini disimpan, diritualkan, rame. rame. Sedikit-sedikit mulai orang datang. Kalau batu itu saya ambil. Gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Boleh.